Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita, panutan kita, tidak lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Masyiral muslimina rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan bersama betapa pentingnya sholat. Sebagai seorang pelajar, kita dituntut untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Namun, seringkali kita lupa bahwa kesuksesan sesungguhnya bukan hanya dari kepintaran, tetapi juga dari keberkahan yang diberikan oleh Allah, dan salah satu keberkahan itu adalah sholat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk disiplin bagi kita. Bayangkan jika kita bisa sholat 5 waktu dengan tepat pada waktunya, maka kita akan lebih disiplin dalam belajar, lebih teratur dalam mengatur waktu, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas, bukan hanya sekedar rutinitas. Jika ingin ilmu yang kita lakukan bermanfaat, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Zaman sekarang masih banyak anak muda yang selalu megang HP, bermain game dengan urusan yang lainnya. Dan ingatlah, boleh kita scroll TikTok, boleh kita buka Instagram, boleh kita nonton YouTube, boleh kita main game football dan Mobile Legend. Tapi ingat, kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya satu, yaitu sholat. Karena di alam kubur nanti malaikat mungkar dan nakir tidak akan menanyakan berapa followers kamu, berapa pangkat kamu. Ingatlah, jadilah pemuda-pemuda kekinian yang tugasnya hanya menjalankan sholat. Karena dalam hadis Nabi bersabda, amalan-amalan seorang hamba yang akan pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Sholat itu penentu. Jika sholat kita baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan ikut baik. Namun jika sholat kita buruk, maka amalan-amalan yang lainnya akan ikut buruk. Dan ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi, ia bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia tunanetra, ia buta. Beliau buta sejak lahir. Meskipun beliau buta, beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Meskipun banyak hewan-hewan buas ketika beliau berjalan menuju ke masjid,
beliau memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Maka dari itu kita bisa belajar dari sahabat Nabi bahwa kita saja yang matanya normal, kakinya masih kuat, badan kita masih kuat, kita kadang lalai dengan sholat. Maka dari itu mari kita diperbaiki tentang sholat kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.